Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dengan channel Kibletek Kantil. Semoga sobat-sobat Kibletek selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia, dan selalu tetap semangat. Pada kesempatan kali ini Kibletek mau menjawab pertanyaan dari sobat-sobat Kibletek, yaitu tentang manfaat mandi garam. Cuman ini bukan pertanyaan yang dulu-dulu ya. Kalau dulu di video Kibletek kan sudah ada penjelasan tentang manfaat mandi garam. Di sini adalah pertanyaan yang mempertanyakan, dalam artian kenapa saya sudah mandi garam kok tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi setelah mandi garam, sobat-sobat Kibletek tersebut itu tidak sesuai dengan ekspektasi sobat-sobat Kibletek ya. Jadi biasanya ekspektasinya mungkin terlalu tinggi atau ekspektasinya tinggi namun tidak ada ikhtiar lainnya. Oke, di sini akan Kibletek jawab. Mandi garam itu adalah salah satu ikhtiar untuk membersihkan energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh kita. Jadi energi negatif setiap manusia itu beda-beda juga tingkatannya. Ada yang energi negatifnya tipis, ada yang agak tebal, ada yang tebal sekali, dan sebagainya. Jadi untuk menghilangkan energi negatif dengan ikhtiar mandi garam, itu juga beda-beda waktunya. Ada yang hanya sekali mandi garam, itu juga sudah sudah netral, sudah positif, sudah hilang energi negatifnya. Ada yang perlu beberapa kali, ada yang bahkan harus berulang kali karena energi negatifnya itu tebal. Energi negatif itu juga bermacam-macam, disebabkan oleh dari diri kita sendiri atau disebabkan oleh kiriman-kiriman dari orang-orang yang kurang suka terhadap diri kita. Jadi biasanya kalau yang tipis itu karena sebab dari diri kita sendiri, itu insya Allah mudah dihilangkan. Namun kalau energi negatif itu karena dari diri kita dan ditambah dengan kiriman-kiriman dari orang-orang lain yang tidak suka ya terhadap kita, itu biasanya lebih intens. Jadi mandi garamnya lebih sering ya, atau memang waktunya lebih lama dibanding yang energi negatifnya tipis karena energi negatif dihasilkan oleh diri sendiri. Jadi memang beda-beda. Jadi ada sobat Kibletek yang hanya sekali mandi garam terus mulai terasa perubahannya. Ada yang sudah berulang kali kok belum terlihat perubahan. Itu ya macam-macam, karena setiap manusia juga ceritanya macam-macam. Itu satu. Lalu yang kedua, mandi garam itu hanya sebuah ikhtiar untuk menghilangkan energi negatif ya. Jadi hanya sebuah ikhtiar untuk menghilangkan energi negatif yang ada di dalam tubuh kita. Lalu untuk kesuksesan, untuk kelancaran pekerjaan, untuk kekayaan dan sebagainya, itu juga tergantung diri kita ikhtiarnya bagaimana. Jadi juga beda. Orang yang mandi garam itu adalah orang yang rajin, dalam arti rajin bekerja, rajin ikhtiar, rajin berusaha dan sebagainya. Yang satunya pemalas, tidak mau melakukan apa-apa, itu nanti meskipun yang pemalas itu tipis energi negatifnya, namun juga tidak akan menghasilkan apa-apa, tidak sesuai ekspektasinya. Jadi kalau terlalu tinggi ekspektasi, namun actionnya atau ikhtiarnya tidak ada, ekspektasi ya hanya tinggal ekspektasi. Oke, jadi kalau yang pekerja keras, giat bekerja, giat berusaha dan sebagainya, rajin, dia meskipun energi negatifnya tebal, dia melakukan mandi garam 1, 2 kali, 3, 4, itu nanti sudah mulai terlihat efeknya, sudah mulai terlihat hasilnya. Jadi yang pertama itu tebal tipisnya energi negatif itu bagaimana. Yang kedua itu juga beda-beda juga
yang rajin sama yang malas tetap nanti beda hasilnya. Jadi kalau jangan artikan kalau kita sudah mandi garam, lalu nanti semuanya akan berdatangan sendiri, berdatangan sendiri. Jadi ada memang yang berdatangan sendiri itu karena kalau memang energi positif atau sesuatu yang baik itu sebetulnya mau datang, namun karena terhalang oleh energi negatif itu susah masuk. Namun setelah energi negatif itu dihilangkan, lalu baru bermunculan masuk. Ada yang semacam itu juga ada. Jadi sebetulnya macam-macam ya. Jadi kadang yang terlalu berekspektasi tinggi biasanya actionnya kan kurang. Actionnya kurang, jadi tidak ada energi negatif apa positif yang mau masuk meskipun tipis ya. Terus dia mandi garam, dia berharap ada energi positif masuk atau kebaikan masuk atau sesuatu yang diharapkan. Namun dia ternyata pemalas, tidak mau berusaha, hanya apa namanya mengandalkan angan-angan, ya itu sama aja tidak ada. Jadi mandi garam itu hanya salah satu ikhtiar untuk menghilangkan energi negatif atau penghalang yang ada di diri kita. Jadi kalau gampangnya itu semacam jalan. Kalau jalan ini jalan ya. Kalau ada energi negatif ini kan banyak semak belukar. Jadi ini ada yang mau masuk sesuatu yang baik, seumpamanya ada tawaran pekerjaan atau konsumen yang baru atau investor baru mau masuk, itu terhalang oleh semak belukar ini. Lah gunanya mandi garam adalah untuk menghilangkan semak-semak belukar ini di jalan tersebut agar kalau sudah hilang ini masuknya gampang. Itu. Jadi usaha, ikhtiar, giat bekerja, giat berusaha, rajin dan sebagainya itu harus perlu juga. Jadi kita jadi rezeki sebenarnya ada dua, rezeki yang diantar dan rezeki yang dijemput. Kalau rezeki yang diantar memang ada, cuman apa namanya tingkatannya sedikit ya, hanya orang-orang tertentu mungkin yang bisa merasakan benar-benar kelihatan rezeki yang diantar. Cuman biasanya rezeki itu memang harus kita jemput. Lebih banyaknya begitu. Probabilitasnya lah, probabilitasnya mungkin 60% rezeki harus dijemput, 40% kita ditunggu aja rezeki diantar ke kita itu ada. Salah satunya kalau kita membuka toko, membuka warung itu adalah rezeki yang diantar. Kalau rezeki yang dijemput ya kita meningkatkan hasilnya bagaimana kita marketingan, kita nyales dan sebagainya itu rezeki yang dijemput. Oke, tadi contoh jalan ya. Kalau orangnya pemalas, meskipun di sini ada semak belukar, meskipun tipis ya, tidak tebal, namun tidak ada yang masuk, tidak ada mungkin tawaran yang masuk, tidak ada konsumen yang masuk, meskipun ini dihilangkan, kan tidak kelihatan langsung ya, tidak ada dampak yang berarti. Jadi meskipun jalan sudah dimuluskan, sudah dihilangkan dari semak belukar, energi negatifnya dihilangkan, kok kelihatan tidak ada perubahan? Ya karena energi positif yang mau masuk itu tadinya memang tidak ada gitu loh. Yang kelihatan sekali dampaknya itu memang tadinya orangnya rajin, berusaha ini kok menemukan banyak sekali kendala, menemukan jalan-jalan buntu dan sebagainya. Itu karena negatifnya banyak, semak belukarnya banyak. Itu nanti kalau mempraktekkan mandi garam, ini hilang, semak belukarnya atau energi negatifnya hilang, nanti akan terasa sekali energi-energi yang positif itu, tawaran-tawaran dan sebagainya yang akan meningkatkan taraf hidup itu akan terasa sekali. Jadi jangan disalahartikan kalau sudah mandi garam pasti mendapatkan yang terbaik, itu tergantung orangnya juga. Bagaimana orangnya itu. Kalau orangnya tidak mau ikhtiar lainnya, hanya bermalas-malasan, hanya bermimpi dan sebagainya, itu sangat kecil kemungkinan untuk mendapatkan suatu perubahan. Namun kalau orangnya pekerja keras, rajin, ikhtiar sana sini,
tidak mudah putus asa, meskipun mentok, berarti kan itu ada energi negatif yang menghalangi lah. Kalau diikhtiari mandi garam, insya Allah energi negatif itu hilang, akan terlihat sekali hasilnya. Oke, mandi garam hanya salah satu ikhtiar untuk menghilangkan energi negatif yang ada di dalam tubuh kita. Terus sebar garam di depan rumah, sebar garam di depan toko dan sebagainya, itu juga ikhtiar untuk menghilangkan energi-energi negatif. Nanti selanjutnya ekspektasi kalian itu semacam apa harus barengi dengan ikhtiar kalian. Jadi jangan langsung mandi garam langsung malas-malasan, jangan. Mandi garam itu hanya untuk memuluskan jalan kalian dari semak belukar. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.